jangan takut untuk ambil kesempatan yang ada, tetap terus mengupgrade diri, membuat diri lebih baik setiap harinya, karena saat kalian mencoba untuk mengupgrade diri, kesempatan itu bisa datang dari mana aja. So ready for yourself to take the chance ke depan. Tidak hanya di bidang informatika, dari semua ranah nih, untuk semua PNB dipanggil nih buat upgrade diri, siapkan dan ambil peluang yang ada. Berkaca, bersama kita bicara. Selamat datang di podcast Politeknik Negeri Bali yang dikenal dengan podcast Berkaca, bersama kita bicara. Disinilah tempat kita berbagi cerita inspiratif dan informasi menarik seputar dunia pendidikan vokasi. Saya Ramanda Reswari dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu dari kampus ke dunia bisnis teknologi. Wow, ini relevan nih untuk masa depan kita nih. Saat ini kita sudah kedatangan tamu istimewa, kita akan mendengar langsung kisah sukses dari salah satu alumni Politeknik Negeri Bali yang kini berkarir sebagai sales eksekutif di PT Sanata System. Beliau akan berbagi pengalaman tentang bagaimana pendidikan vokasi membekalinya untuk sukses di dunia kerja, khususnya di industri teknologi. Yuk langsung aja kita sambut ke narasumber kita. Halo Kak. Hai Rahma. Apa kabar nih hari ini? Baik-baik aja. Oke. Baik dong. Soalnya ketemu kakak nih, cantik nih kakaknya nih, ya nggak sih? Oke. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast ini ya Kak. Nah, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh nih, boleh Kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya Sobat PNB nih bisa lebih tahu tentang alumni sukses seperti Kakak, baik nama, kemudian tahun lulusnya kapan, program studi apa yang seperti itu. Silahkan Kak. Halo teman-teman PNB, perkenalkan nama saya Dian. Saya berasal dari Denpasar. Dulu saya ngambil di program studi D3 Manajemen Informatika. Dan sekarang saya bekerja sebagai sales eksekutif di PT Sanata System, perusahaan yang bergerak di bidang teknologi di Total IT Solutions. Wah, ini relevan berarti ya dengan program studi dan pekerjaannya relevan banget ya. Dari manajemen informatika dan di Sanata System juga sebagai Total IT Solutions. Wah, keren banget dong. Ini Sobat PNB harus nyusul nggak sih dia? Harus. Oke. Pertama-tama nih, bagaimana kalau kita storytelling sedikit? Aduh, bahasanya udah storytelling sedikit nih, gitu kan. Kita bisa mulai dengan cerita perjalanan kakak nih. Tentang apa yang membuat kakak memilih Politeknik Negeri Bali dan program studi yang kakak ambil tadi. Alasannya pertama karena Politeknik Negeri Bali itu kan sekolah vokasi ya, sekolah tinggi vokasi yang mengedepankan praktis langsung, kerja praktis langsung. Sehingga saya punya visi itu, jika sekolah sudah mengutamakan praktik, jadi akan memudahkan saya nanti. Sudah ada plannya gitu ya? Di masa depan setelah saya lulus, berarti saya akan bisa mengimplementasikan langsung ilmu-ilmu yang saya dapatkan di PNB ini. Oke, dari melihat ke belakang nih, dari apa yang sudah kakak praktisi itu benar-benar relevan atau digunakan nggak waktu di Sanata System ini? Sebelumnya di Sanata System? Iya, pertama kali di Sanata System bekerja setelah lulus. Lulusnya tahun? Saya lulus tahun 2019. Wah, ini 2022, masuk ke 2022. Ya. Ini fresh banget gak sih? Udah langsung sukses gitu ya. Wah, tepuk tangan dulu dong. Ini dari rumah tepuk tangan, dari sini tepuk tangan. Wow, keren banget nih. Udah langsung nyemplung gitu ke dunia teknologi langsung gitu ya, dari lulus 2022. Sekarang 2024. Wah, ini karirnya terbilang pesat gitu ya. Semoga nanti makin sukses lagi ya Kak Dian ya. Oke. Nah, setelah lulus dari Politeknik Negeri Bali kemarin, dari tahun 2022, nah, bagaimana kakak bisa masuk ke PT Sanata System tersebut? Bisa ceritakan sedikit nih perjalanan karir kakak, gitu. Karena kan nggak bisa langsung gitu kan ke Sanata System, pastinya ada langkah-langkah dan pilihan yang harus kakak pikirkan untuk masuk ke Sanata System. Jadi bagaimana kak? Awalnya itu saya pasti menggunakan koneksi saya selama saya di PNB. Relasi gitu ya? Relasi, saya tanya teman, apakah ada lowongan kerja, open requirement. Terus saya dapat open requirement itu di PT Sanata System sebulan setelah saya lulus.
Wow, sebulan setelah Setelah lulus, lulus, cepet banget ya. ya saya coba masuk CV ke sana. Mm-mm. Dan waktu itu posisi sebenarnya dibuka adalah product development. Saya coba lamar. Setelah saya lamar, tentunya dengan bekal yang saya dapat dari Politeknik Negeri Bali ini selama saya kuliah, itu saya gunakan seperti problem solving, analitis, itu saya sampaikan bahwa Termasuk ke soft skill, ya hard soft skill skill, itu hard ya. skill saya sampaikan bahwa saya siap bekerja dengan kemauan belajar yang tinggi dengan ilmu yang telah saya dapatkan di Politeknik Negeri Bali. Akhirnya saya masuk masuk di sana waktu itu sebagai product development. Namun setelah beriring jalannya waktu 1,5 tahun, akhirnya dari atasan uh, Memutuskan. memberikan kesempatan untuk di posisi ini sebagai self executive di PT Sanata System. Wow. Jadi apakah produk development tersebut itu dulu sejalan dengan studi kakak atau tidak ya? Atau hanya pada saat kakak ditawarkan ke eh, apa ya bidang selanjutnya atau bagaimana? Masih relevan karena emang perusahaan itu bergerak di bidang totality solutions. Jadi Oke. di bisnisnya emang tentang teknologi. Jadi yang berkutat tentang teknologi masih relevan. Oke, apapun departemennya itu tetap ranahnya teknologi gitu ya. Ya, Jadi mau betul. daftar di bidang apapun yang ditawarkan masih bisa masuk gitu ya. Masih bisa Oke, kalau masuk. menurut kakak nih, bisa nggak Sanata Sistem gitu ya, kalau Hmm. kita bicara tentang PT Sanata Sistem, kira-kira kalau di luar dari manajemen informatika bisa tidak ke sana? Karena kan ranahnya sangat ke Teknologi teknologi banget. gitu ya. Bisa pastinya dari divisi akunting Oke, ada. divisi akunting ada Ya, di sana ya. Nih, betul. mahasiswa akuntansi Akunting udah ini bisa udah banget melek nih. nih langsung nih dengernya. Oke. Betul. Selain itu juga kami membuka kesempatan lebar buat teman-teman yang emang mau bekerja dan mau kemauan besar untuk belajar. Kita Iya, bisa. bener banget ya. Jadi walaupun apa ya, kayak base-nya itu loh, base Basicnya skills-nya, yang basic-nya itu tidak begitu teknologi banget mm nih. tapi masih bisa diajarin loh. Jadi di Masih sana tadi tidak langsung kerja gitu ya. Jadi harus dibimbing dulu atau gimana? based on learning sih. Jadi kita sekalian belajar, sekalian langsung kerja. Bisa Sekalian belajar, sekarang langsung ya. kerja. Jadi Oke. kita kerja sekalian belajar apa sih itu, apa sih yang kita kerjakan ini. Gitu. Apakah di sana ada sistem trial error atau harus langsung mengikuti SOP yang ada? Harus ya? Apa nggak ada percobaan dulu atau langsung nih dari pendaftaran langsung langsung kerja gitu? Gimana? Awal masuk di sana pasti ada probation Oke, selama tiga probation. bulan. Oke, mungkin bisa dijelaskan juga nih Ya, sama sobat PNB nih. oke. Mm. Jadi selama waktu kalian baru udah diterima nih di PT Salta System, kita tuh bakal ada probation selama 3 bulan. Jadi kalian misalnya diuji di apa ya dicek lah apakah kalian mampu, apakah kalian udah sesuai dengan kerjaan yang telah diberikan, apakah kalian mampu berhasil untuk menyelesaikannya, Oke. baik dari hard skill dan soft skill apakah sudah sejalan seperti Jadi itu. semua aspek dipertimbangkan begitu ya. Betul. Tidak hanya meskipun kita menonjolkan kemitaran kita di bidang teknologi. Nah, tapi ternyata kita masih kurang dalam personal gitu kan. Jadinya Agak timbangannya jomplang ya. agak jomplang. Jadi Ya, harus dipersiapkan harus semuanya full betul. 100% gitu kan ya Harus biar siap ke balance sana. ya. Iya, Ya. karena nggak bisa setengah-setengah juga nih apalagi ke PT Sanata System Betul. nggak bisa aduh modal ini aja deh itu. Aduh, Kurang. kurang banget nih. Kurang Biar banget. kalau mau 1 bulan langsung keterima harus full nih gitu kan. Harus full Iya benar-benar. 100.000%. Oke, ceritanya menarik banget nih. Nah, selanjutnya pastinya dalam pekerjaan yang sudah kakak lakukan di Sanata System, kakak memiliki apa ya, kayak peran kakak nih sebagai sales executive di PT Sanata System. Dari sebelumnya di product development ke sales executive pasti ada perbedaan dong. Jadi saya ingin kakak nih menceritakan tentang em, tanggung jawab kakak baik pertama awal kakak dari sebagai product development dan juga sebagai sales executive. Oke, di awal sebagai product development yang pasti saya ngedevelop produk-produk apa aja sih yang bisa kita kasih ke user dengan Mm-mm. sesuai kebutuhan mereka. Apa sih yang kita provide nih sesuai dengan perkembangan teknologi yang bisa digunakan oleh user. Kemudian naik di sales eksekutif itu udah mulai mengemban tanggung jawab untuk berusaha menggali, menganalisa kebutuhan si user nih apa sih, udah sesuai belum sih sama kebutuhan mereka. Hmm. Kemudian itu
saya bertanggung jawab juga komunikasi sama user, apakah pelayanan kita sudah baik, apakah barang yang digunakan yang kita berikan itu sudah baik selama digunakan. Mirip data analyst gitu juga ya, karena kan kayak melihat survei nih apakah sudah baik atau tidak. Itu mirip-mirip ya atau tidak Iya, kalau database kan lebih ke datanya ya. datanya, Kalau ini langsung touch in sama si produknya user, dan user. ya Antara. betul. Oke. Langsung touch in. Jadi lebih ke tanggung jawab atas solusi-solusi yang kita berikan ke user, apakah sudah sesuai dengan perkembangan teknologi ini. Oke. Jadi melihat ke depan ya, apa produk development itu tidak hanya berkembang dalam satu waktu saja. Betul, Jadi tidak seasonal gitu, harus melihat peluangnya ke betul depan gimana, marketnya marketnya gimana. apa ya Betul. target marketing gitu ya. Ya betul, target Oke. Nah, tadi marketingnya. kita sudah berbicara tentang product development nih. Mm-mm. Nah, selanjutnya kalau peranan tanggung jawab Kakak di sales eksekutif hingga sampai sekarang nih kan gimana? Itu sih dia tadi sekalian sama Oh, sales mirip-mirip ya? executive. Ya, jadi lebih Oh, bertanggung jawab sama user atau solusi yang kita berikan itu seperti apa, lebih sering komunikasi langsung sama user, eh, solusi apa sih yang kita punya yang kita berikan nih dengan perkembangan teknologi ini ke user, terus apakah sudah sesuai dengan perkembangan teknologi, itu sih. oke. Pastinya dari peran dan tanggung jawab Kakak itu pasti punya tantangan yang udah Kakak lalui nih, dari pengalaman udah Kakak rintis dari awal dari di PT Sanata System. Nah, jadi apa sih tantangan terbesar yang Kakak lalui? Tentu saja Kakak kan sudah langsung gitu Mm, touchdown ke, user, personalnya, betul. usernya, ke produknya itu. Jadi apa sih tantangan terbesarnya begitu? Tantangan terbesarnya mungkin karena setiap personal tuh punya personality yang berbeda ya, dari Iya cara bener juga ya. berkomunikasi. Iya bener, ada personality apa ya yang ngetren tuh ya, INFJ Ya deh, yang gitu-gitu ya. Kalau Kakak ya, MBTI-nya apa? aku apa ya, NFPJ apa ya, Aduh, lupa. ini yang MBTI itu bisa-bisa daftar Sanata semua nih. Waduh, bercanda ya. Oke, lanjut Kak nih ke pertanyaan kita. Itu sih karena personality-nya setiap orang kan beda-beda. Iya, Selain benar. itu gaya komunikasi juga setiap orang tuh beda-beda. Jadi di sales itu lebih mengutamakan komunikasi yang paling susah ya karena kita nggak bisa mempelajari base teori. Kita emang harus langsung terjun nih. Kita harus waktu pada saat kita berbicara tuh kita harus tahu oh orang ini Bagaimana ternyata gini loh cara komunikasinya. sifat perilaku Iya, tentang bagaimana komunikasi itu dia. gimana. Jadi kita Hmm, harus tahu gimana sih respon orang berkomunikasi seperti ini tuh seperti apa. Itu challenging banget sih bertemu user-user seperti itu karena mungkin hari ini kita bertemu dengan user yang kita ngajaknya sopan, formal. Ntar kita bertemu user dengan yang logatnya yang apa ya, lebih agak sarkas atau sebagainya itu. Jadi kita agak harus menyinggung gitu agak ya. menyinggung. Jadi kita Hmm, harus bisa menyesuaikan, mengcover itu supaya mengcover. mengarah tetap ke hal positif. Kalau dari Betul. user Sanata ini, apakah usernya lokal atau bisa internasional juga? Untuk saat ini masih lokal, tapi tidak menutup Mm-mm. kemungkinan kita akan Kedepannya ya ya untuk untuk membuka. internasional. Nah, tadi kan Kak sudah jelaskan kalau ada berbagai macam personality dari user User, gitu kan. betul. Nah, apa sih yang paling benar-benar jadi tantangan terbesar nih? Komunikasinya paling terbesar dan gimana Kakak apa ya, nge-challenge itu gitu? Tantangan terbesarnya adalah mungkin yang mepet-mepet akhir gitu ya, baru menyampaikan pendapat atau ingin mengubah Oh, gitu. sesuatu. Jadi SKS. Kalau betul, kalau kita kenal sih Gen Z deh SKS, itu sistem challenging kebut semalam banget. ya. Karena oh iya kalau dari sales eksekutif itu tidak bisa apa ya? Sistemnya itu nggak bisa harus banget langsung dikasih tahu langsung jadi itu nggak bisa gitu ya. Harus ada Sebenarnya waktu. nggak, sebenarnya fleksibel. Kalau dari sisi Fleksibel. aku sebenarnya fleksibel. Jadi menyesuaikan aja tergantung Hmm. user. Cuman kan perlu kita ada memperhitungkan beberapa harus menganalisa juga Nah, produk-produk itu yang yang agak ribet sesuai. ya kalau Iya, misalnya mendadak-mendadak itu banget nih. challenging Waduh gitu kan. banget. Itu Iya, nggak cuma oke. masalah di waktunya aja ya. Jadi gimana harus nanggepinnya. Karena kan harus ngasih juga respon secepat mungkin iya atau enggak nih gitu. Ya benar-benar. Berarti pada saat kakak dikasih mendadak nih, Mm-mm. gimana cara kakak merespon user tersebut agar tetap terkendali pekerjaannya nih? Pastinya yang pertama saya Dijawab dulu ya usernya ya. mencoba menyampaikan bahwa kita sanggup, tapi dengan berikan alasan-alasan kenapa sih kita kita tuh butuh waktu untuk mengerjakan ini, tapi kita yang pertama adalah
meresponnya terlebih dahulu. Supaya nggak kelihatan apa ya istilahnya kalau orang-orang bilang menggantung gitu ya, Iya, jadinya membuat customer menunggu menunggu gitu. betul. Iya. Jadi kita lebih baik ngerespon dulu agar mereka tuh tahu kalau kita tuh ngerespon, nggak ngerasa Iya benar. Nih digantungin. kok lama, nanti takutnya dia pikir ini kok sama tanya kok lama banget nih responnya Iya gitu kan, harus betul. nunggu konfirmasi gitu kan ya. Hanya untuk konfirmasi, padahal sebenarnya kita bisa untuk masalah belakangannya nanti kita pikirkan. Aduh siapa sih yang nggak suka digantung gitu kan ya. Aduh sedih banget gitu. Harusnya bener-bener jawab dulu nih, kasih tahu apa kendalanya, Iya berapa waktu betul. yang bisa kita berikan ke mereka Iya, gitu kan. dia pokoknya dijelaskan aja sih kenapa kita membutuhkan waktu untuk selama Mm-mm. itu. Agar usernya mengerti, biar sama-sama paham, enak. Iya, benar banget itu. Nah, saya benar-benar ingin tahu nih, kalau dari sales eksekutif itu Kakak departemennya itu apakah Kakak sendiri atau Mhm. ada timnya? Ada, jadi aku self eksekutif itu di bawah naungan divisi Business and Development. Mhm, Di oke. divisi itu ada sales, ada marketing, ada purchasing, ada kebetulan ada IT support di sana juga. Jadi dipisah-pisah gitu ya, biar fokus sama Subdivisinya. job desk-nya Iya, gitu ya. betul. Benar banget. Tapi kalau overall dari job desk-nya walaupun beda apa ya, divisi itu masih Mm. tetap mirip-mirip ya, Masih berkaitan satu sama lain. berkaitan. Jadi Iya, harus betul. kerja timnya nih harus Betul, ya. teamworknya harus ada. Ini nih sobat PNB kalau masih individual banget Individual susah susah karena sekarang mau di PT manapun itu pasti kerja komunikasi. tim harus komunikasi. Komunikasi adalah Kita udah utama nggak sih. bisa dry text lagi nih, udah nggak bisa cuek-cuek lagi nih. Betul. Bisa dimulai dari mana? Dari misalnya kerja kelompok gitu kan Iya, ya, gimana kita ngelit gitu kan. ngelit Dari sana teman-teman. bisa Betul. apa ya? Menumbuhkan Ya menumbuhkan jadinya pasti bakal kebiasaan nanti jadinya buat terbiasa memimpin. Jadi nanti di betul. sana PT Bertanggung yang jawab juga sih. bener banget, nggak ditinggalin tiba-tiba gitu kan. Kalau kita Betul. job desk kita apalagi kayak job desk, aduh nanti nanti itu Nanti-nanti. tolong dong ini, tapi coba kita berusaha dulu untuk kerjain yang seperti itu kak ya. Betul. Betul. Jadi emang Hmm, kalau teamwork tuh penting banget ya. Karena kita nggak kerja sendiri. Kalau misalnya iya kita memutusin buat males nih, tapi padahal kita seharusnya teamwork. Jadi yang rugi nggak cuma diri kita sendiri, kita ngerugiin oke. tim juga. Gimana nih keadaan lingkungan kakak di sana ta dengan tim kakak? Positif sekali, kita Positif sekali. komunikasinya sangat open, sangat lancar, setiap hari berdiskusi, komunikasi by WA, by call, Oke. jadi cukup baik. Oke, jadi ada tips-tips nggak nih buat sobat PNB, khususnya nih, sekarang ada prodi baru ya, ada teknologi informasi buat Betul, mereka nih, jurusan teknologi pasti informasi. bakal ngincer banget nih yang Heeh, seranah sama Kakak, pasti pengen betul. tahu banget gimana nih tipsnya buat mereka. Apalagi nih, mungkin dari kita bisa dulu nih ya. Mm, Pertama tips untuk, lolosnya dulu, dari CV, apa yang oke, dipersiapkan, kemudian ada wawancaranya tidak? betul. Dari Ada wawancaranya, nah yang begitu pasti mereka ingin tahu banget itu. tipsnya yang pertama, CV itu kan sekarang untuk Gen Z ya, Gen Z atau apa Iya, ya? Gen Z. Nanti setelah ini ada setelah Gen Z Alpha gitu Gen ya apa? katanya. Oke, oke. Oke. Di CV yang utama sih, CV-nya tuh harus benar sesuai dengan kompeten kita. Jadi kadang-kadang kan orang yang kayak lebih CV harus ngisi ini nih, isi ini waktu saat Oke. tes ternyata nggak bisa. Iya, Itu samanya karena membohongi diri terlalu ini ya, sendiri. terlalu belok gitu ya. Lebih seperti dibuat-buat, biar bagus Oh, aja. oke, ngerti. Nanti di dunia kerja Mm-mm. pada saat disuruh ternyata nggak bisa itu. Wah, nggak Harus banget. relevan sesuai Yang apa yang kita ditulis, bisa ya gitu. betul. CV-nya harus sesuai dengan kompeten kita. Lalu setelah itu komunikasinya pasti bagus, harus bisa berkomunikasi yang baik. Yang penting kemauan tinggi untuk belajar, untuk mengupgrade diri agar terus berkembang sih. Oke. Kalau dari CV, nah pada wawancara apa sih pertanyaan yang paling nggak expect kakak dengar gitu? Atau memang sudah dipersiapkan? Oh ternyata yang dipersiapkan itu yang keluar gitu misalnya nih. Salah satunya adalah sanggup Mm. nggak kerja di bawah pressure. Oke, nah kalau menurut Kakak, pendapat Kakak bagaimana dengan hal itu? Dan bagaimana untuk sobat PNB? Pasti mereka mikir dong, Hmm. gimana ya jawabnya kalau seperti itu? Kalau dari Kakak dulu bagaimana? Kalau dari saya sanggup kerja di bawah pressure asalkan tidak terlalu apa ya, tidak terlalu Melihat keadaan juga gitu ya. tidak terlalu diplotkan mentok ini aja nih harus ini banget gitu. Pilihannya gitu ya. Harus itu Tidak aja hanya tuh satu pressure-nya. pilihan gitu. Masih Oke. kita masih bisa mengungkapkan pendapat eh
dari yang disuruh itu. Contohnya misalnya kita terpressure untuk membuat proposal kayak ini dengan template yang ada misalnya. Tapi kita bisa memberi masukan, kita bisa loh buat ini sehingga bisa mempercepat waktunya, mempercepat waktu pekerjaan. Oke, ngerti. Jadi harus seimbang itu ya, tidak hanya diplotkan jadi satu saja, tapi yang lain juga harus dipertimbangkan gitu ya. Betul. Oke. Itu sih bisa terpressure. Oke, makasih ya Kak Dia. Nih tipsnya harus dicatat nih, terutama yang TI karena pasti butuh banget ya. Sanata Sistem nih benar-benar fokus ke bidang informatika gitu kan. Total IT solutions. Kalau yang tadi yang Kakak lihat dan Kakak kasih tahu juga, tidak hanya TI, tapi jurusan lain juga bisa berkesempatan untuk berkecimpung di dunia informatika asalkan apa kita mau berusaha, mungkin kita bisa ambil kursus gitu ya, karena itu juga Betul. bisa menambah ilmu kita. Jadi tidak hanya di Dari kuliah. Politeknik Negeri Bali, karena kan sejatinya di Politeknik Negeri Bali memang memberikan praktek, memberikan soft skill, hard skill. Tapi kalau kita mau menambah ilmu, kenapa enggak gitu kan Betul ya? sekali. Bisa aja nih. Aku nih sekarang MBI, tiba-tiba malah di ini nih di Sanata Sistem gitu. Aduh, tiba-tiba Bisa gitu ya. banget, bisa Ya kita banget. nggak tahu di masa depan apa yang kita usahakan, ambil kesempatannya gitu Iya. kan Kak Dian ya. Betul. Oke, makasih ya Kak Dian. Nah, terakhir nih, apa harapan Kakak untuk Politeknik Negeri Bali dan para mahasiswa di masa depan? Khususnya untuk Politeknik Negeri Bali tentunya. Harapan saya buat Politeknik Negeri Bali tentunya terus mengikuti perkembangan zaman dengan menghasilkan, menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan bermanfaat buat industri-industri sekarang yang relevan untuk industri-industri sekarang. Dan untuk calon mahasiswa atau mahasiswa Politeknik Negeri Bali, jangan takut untuk ambil kesempatan yang ada, tetap terus mengupgrade diri, membuat diri lebih baik setiap harinya, karena saat kalian mencoba untuk mengupgrade diri, kesempatan itu bisa datang dari mana aja. So, ready for yourself to take the chance. Oke, ready for yourself to take the chance. Take the risk or lose the chance itu ya. Itu That's it. coach yang paling aku suka itu karena ambil aja karena kita nggak tahu akan membukakan ini. peluang apa di depannya gitu. Ingat ya, Betul. sobat PNB jangan lupa upgrade diri yang sudah dibilang seperti Kak Dian Aulia. Oke, terima kasih banyak Kak Dian Aulia sudah menemani sobat PNB hari ini atas cerita dan inspirasinya. Semoga kisah Kak Aulia bisa memotivasi banyak mahasiswa dan calon mahasiswa yang meraih mimpinya ke depan. Tidak hanya di bidang informatika, dari semua ranah nih, untuk semua PNB dipanggil nih buat upgrade diri, siapkan dan ambil peluang yang ada. Nah, bagi pendengar yang ingin tahu lebih banyak tentang Politeknik Negeri Bali dan program-programnya, jangan lupa untuk kunjungi situs kami dan juga follow media sosial kami, Politeknik Negeri Bali. Sampai jumpa di episode selanjutnya, tetap semangat dan teruslah mengejar mimpi. Terima kasih sudah mendengarkan bersama kami di Berkaca, bersama kita bicara.